What's good YouTube? Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Kali ini gue pengen nge-review salah satu sepatu lokal yang menurut gue menarik banget nih untuk di-share ke kalian. Dan ini adalah produk terbarunya atau koleksi terbarunya dari Rafeo Footwear. You ready? Let's go! Ya, langsung kita lihat aja produknya. Yang pertama boxnya nih. Boxnya menarik banget ya. Yang pertama kalian lihat pasti di sini talinya. Ya, mereka unik di sini. Ya, sebenarnya udah lumayan banyak yang pakai box seperti ini. Tapi Rafeo memakai box seperti ini. Dan kalau misalnya kalian lihat, dia mempunyai identitasnya sendiri ya di boxnya. Dia di sini dikasih logo dikasih logo Rafeo-nya. Terus di sini ada motif-motif seperti batu bata warna biru kayak gitu sampai sampingnya juga, dan di belakangnya polos. Menurut gue untuk box ini udah represent brandnya banget, jadi menurut gue cukup. Oh ya, di belakangnya di sini ada tulisannya juga nih, ada Rafeo Indonesia Berserikat dan Rafeo.tv. Ini dia, bam. Ini adalah Rafeo Sashiko. Ya, ini adalah produk terbaru dari Rafeo. Dia keluarnya tuh bareng sama, kalau nggak salah satu namanya Kaki. Dia lebih polos daripada ini. Sebelumnya, untuk kalian yang mungkin belum tahu Rafeo adalah salah satu produk lokal, sneakers lokal yang menarik banget di mata gua karena material development dan produk developmentnya mereka. Mereka itu keluar dengan material-material yang cukup unik ya, cukup yang nggak standar gitu di saat ya sepatu biasanya apa sih, kanvas gitu-gitu kan. Dan mereka tuh kayak udah mulai pakai corduroy, terus kayak pokoknya pakai material yang lumayan tidak dipakai dengan produk-produk lain. Dan kali ini dia memakai Sashiko. Nah, singkatnya Sashiko itu apa sih? Jadi buat kalian yang belum tahu, Sashiko sebenarnya itu adalah bahan awalnya adalah mereka itu adalah bahan untuk tambelan-tambelan pakaian yang dipakai di Jepang. Kalau nggak salah tuh di zaman Edo ya, udah lama banget. Jadi instead of mereka membeli barang baru pada saat itu, mereka memilih untuk membenarkan atau kayak nambel pakaian-pakaian mereka. Mungkin pada saat itu zamannya emang lagi krisis kali di masa Edo ini, dan ini udah lama banget. Nah, setelah zaman berganti, mungkin kekaisaran Meiji juga di Jepang itu, Sashiko ini, jahitan-jahitan Sashiko ini udah mulai dipakai untuk banyak hal ya. Bisa dipakai untuk kimono, terus mereka juga memakai untuk pakaian dingin. Kalau nggak salah juga lapisan untuk baju perangnya mereka, karena Sashiko ini lumayan tebel dan lumayan kuat. Intinya Sashiko merupakan rajutan atau kain yang cukup kuat untuk dijadikan material suatu pakaian. Nah, untuk kalian yang lebih tahu nih tentang Sashiko, kalian bisa komen di bawah juga untuk tambahin infonya. Nah, tadi itu adalah sekilas tentang Rafeo dan Sashiko. Sekarang kita bisa masuk ke sepatunya. Sebenarnya di sini gue cuma pengen ngasih lihat details ke kalian. Ya, seperti tadi gue omongin, dia materialnya memakai Sashiko di sini. Jadi dia tidak memakai kanvas, tidak memakai sweat, tidak memakai corduroy ataupun dia memakai Sashiko di sini. Terus di sini ada branding logonya di bagian lidahnya. Di bagian insole-nya dia polos, dan di sini tuh kayak ada sablonan gitu bertuliskan Rafeo Indonesia Berserikat. Di bagian midsole-nya dia standar vulcanized seperti ini, dan di bagian outsole-nya dia memakai outsole bikinan Rafeo sendiri. Di sini warna coklat, dan ini bagus banget ya untuk Rafeo dan untuk brand-brand lokal lainnya. Ini patut banget dicontoh karena yang gue lihat kayaknya ya, kalau nggak salah tuh masih banyak banget produk-produk lokal yang outsole-nya tuh kayak sama semua gitu, entah waffle atau apa, oke kayak sama semua. Dan Rafeo udah bikin outsole-nya sendiri, dan ini keren banget. Di bagian belakangnya ini dia polos, nggak ada heel tape sama sekali. Dan ini dia, ini adalah Rafeo Sashiko, dan dia ada yang high-nya juga. Langsung masuk ke plus minusnya. Jadi menurut gue plusnya yang gue suka itu adalah materialnya, dan dia ya pokoknya low cut ini menurut gue ini lebih bagus dari yang high. Jadi gue pilih yang ini, dan gue sangat suka materialnya, cukup kokoh. Terus di dalamnya juga, oh ya gue lupa nyebut tadi, dalam ini kanvas. Jadi gue juga lumayan kebayang gue pakai ini karena dalamnya kanvas, kayaknya ini nyaman. Nanti kita lihat aja. Terus outsole-nya gue juga suka karena bikin sendiri. Yang terakhir adalah boxnya, karena boxnya menurut gue cukup representasi brand ini gitu. Minusnya sebenarnya ini nggak minus sih, cuman ini mungkin menurut gue bisa lebih di develop lagi lah, bisa lebih bagus lagi ke depannya, yaitu midsole-nya. Ya sebenarnya midsole-nya tuh gitu-gitu aja ya, namanya vulcanized gimana. Cuman ini tuh mengingatkan gue kepada Converse Jack Purcell. Gue juga punya soalnya Converse Jack Purcell, dan tadinya gue kira, maksud gue kayak kalau orang pakai ini gue kira Jack Purcell bukan Rafeo. Nah, mungkin kedepannya Rafeo tuh ada yang bikin garis-garis gitu kan, kayak ya gue nggak tahu sih cocok apa nggak dimasukin sepatu ini. Mungkin akan punya identitasnya lagi, itu yang pertama.
Yang kedua itu sebenarnya, nah ini penting banget nih. Ini adalah masalah size. Di sini size-nya itu tertulis 10 US dan Eropanya 43. Biasanya US 10 itu Europe-nya itu 44 setahu gua. Kalau di sepatu-sepatu yang gua pakai kayak Nike gitu-gitu biasanya kayak gitu. Sebenarnya sih sah-sah aja sih, bebas-bebas aja. Cuman di sini lumayan membingungkan gua. Karena kan kalau misalnya gua pesen 43, berarti di sini gua berharap 9,5 ya kan. Tapi di sini 43-nya rasa 44 dan ini kayaknya emang bener-bener US 10. Kalau misalnya kita biasanya pakai Europe nih, kalau misalnya kita pakai di Indonesia biasanya pakai Euro kan, kayak lu pakai Euro, pakai Eropa kan, kayak misalnya lu sepatu lu ukuran berapa, 42, 43, ya ada sih yang ngomong US juga, tapi rata-rata 43. Jadi pas gua ngomong 43 itu gue pikir tuh 9,5, tapi di sini tuh kayak 44, jadi kayak sedikit kegedean sama gue. Tapi kalau misalnya di sini gue bilang US 10 dan ini 44, kalau US 10 ya benar ini kayak 44. Jadi saran gue kayaknya ini mirip-mirip sama Converse untuk sizingnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pesan 43 atau 44, kalian kalau misalnya kalian mau pesan, kalian pesan aja yang dari ukuran US-nya. Karena kalau ukuran Eropanya saran gue downsize. Jadi ini harusnya gue pakai 42 di Rafeo ini. Udah sih, sisanya aman, keren-keren aja. Harganya ini masih di bawah 400.000. Kalian cek aja di Instagramnya Rafeo. Kalau misalnya masih ada, gue nggak tahu. Good job Rafeo, kalian keren banget. Semoga semakin sukses. Dan yang nonton ini nih, kalian semua bisa komen di bawah menurut kalian Rafeo Sashiko ini gimana. Kayak must cop atau enggak, kalian bisa komen di bawah. Atau sepatu-sepatu apa yang kalian lagi pengen banget cop, entah itu luar, entah itu lokal, kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Ya udah sih, kira-kira gitulah video gue untuk kali ini. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel gue, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian lebih tahu tentang brand lokal Rafeo ini atau tentang Sashiko. Ya udah, thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif, Chops.